Jangan bicara soal kesaktian di hadapanku, Kala Dungkul. Karena aku adalah Maharaja dari seluruh ilmu kesaktian di muka bumi ini. Diceritakan, Sang Rahwana marah-marah kepada para Denawa, anak buahnya, yang bernama Kala Dungka. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh Rahwana, sehingga ia pun begitu beringas menghajar mereka. Setelah Sang Raja Sasrabahu meninggalkan dunia ini, ia berani semena-mena dengan rakyat yang tidak bisa bertarung. Ia juga bunuh pihak dari kerajaan. Alengka Dirja mengingatkannya bahwa apakah ia lupa dengan janjinya kepada Sang Sasrabahu Raja dari Mayaspati itu. Namun, Sang Raja Rahwana pun, ia hanya bersumpah di hadapan Sasrabahu, bukan di hadapan Sang Dewa Batara. Ia pun membela dirinya karena ia pernah kena hukum oleh Sang Raja Sasrabahu, Prabu dari Mayaspati itu. Kemudian adiknya, Sarpa Kenaka, menawarkan dirinya sendiri untuk menumpas sang ksatria. Dengan dalih seperti itu, ia ingin melihat sang pangeran atau kesatria, apakah ia berwajah tampan dan rupawan atau tidak. Siapa tahu ia ingin sekali menambah koleksi suaminya yang kesekian kalinya. Dinda, lebih baik aku yang pergi. Aku khawatir. Kakang tidak percaya pada kemampuan dan kesaktianku? Bukan, tapi yang aku dengar, kedua satria itu sangat tampan, Dinda. Kamu cemburu, Kakang Katakili? Kamu juga, Kakang Wikataksa? Ya, cemburu juga. Tapi mudah-mudahan Dinda selalu ingat bahwa kedua suamimu ini sangat menyayangimu. Betul, Dinda. Memang harus begitu. Kalau kalian berdua masih mau menjadi suamiku. Kalau tidak, ya kutendang saja kalian berdua. Karena masih banyak laki-laki yang ingin menjadi kelonanku. Benar saja, sang adik Rahwana itu melihat dan menggoda sang adik Laksmana. Namun naas baginya, ia babak belur dihajar oleh Laksmana. Pada waktu itu Sang Raja Rahwana sedang menikmati pesta di istananya untuk melepaskan hasratnya melihat wanita-wanita cantik. Namun Sang Raja Rahwana pun tertawa karena ia dihajar oleh adiknya Ramawijaya, pangeran dari Ayodhya itu. Terlepas dari itu, ia menceritakan tentang Sang Permaisuri Ramawijaya yang cantik jelita. Mendengar penjelasan dari sang adik, Rahwana pun dengan serius mendengarkan akan bagaimana kecantikan sang dewi melebihi Dewi Cintawati, istri dari Prabu Sasrabahu yang pernah mau direbutnya. Membangkitkan api semangat untuk mendapatkan istri dari pangeran dari Ayodhya, ia pun terbang melintasi langit yang luas untuk mendapatkan informasi tentang di hutan mana yang ia tinggali, serta menemukan anak buahnya. Untuk mendapatkan informasi itu, akhirnya mereka pun mendapatkan tempat di mana mereka tinggal. Iya, tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat, kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat satria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Lebih cantik daripada Dewi Setiawati. Dari ceritamu, sudah mampu membangkitkan rencanaku. Apa mereka masih di hutan Kandawa? Tidak jauh dari situ.
Kalabrica. Turun kamu. Ada tugas apa, Maharaja? Kamu sangat tahu seluk-beluk hutan Kandawa ini. Aku akan mencari kesatria Ayodhya yang telah menyiksa adikku. Jangan-jangan kesatria itu yang telah mengalahkan Kala Dungkul dan anak buahnya. Mereka sangat sakti, Gusti Maharaja. Bahaya! Pada akhirnya, mereka pun menemukan akan pangeran dari Ayodhya itu, beserta istrinya, Dewi Sinta. Begitu melihat Dewi Sinta, Sang Prabu Alengkadirja itu, Sang Rahwana, mengingat kembali akan Dewi Setiawati, yang telah lalu meninggalkan dunia yang fana ini, sehingga ia Rahwana, menyuruh anak buahnya itu Denawa berubah menjadi kijang buruan, untuk menjauhkan mereka dari istrinya Setiawati dari pengawasan adik dan suaminya Ramawijaya. Sang istri pun terkecoh dengan perubahan itu, dan menyuruh akan sang suaminya Ramawijaya, untuk memburu kijang tersebut, sehingga, rencana jahatnya Rahwana, untuk menculiknya, hampir 90% berhasil. Namun, Sang Prabu Rahwana, masih tidak mau berurusan dengan sang adiknya Laksmana, karena ia tidak mau repot-repot sehingga ia pun mencari akal untuk bagaimana ia bisa mendapatkan sang Dewi Sinta tersebut. Aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan padamu. Kau lihat perempuan itu? Iya, Gusti. Aku ingin membawa dia hidup-hidup ke Alengka. Pancing dia keluar dari lingkungan rumahnya. Nanti aku akan menangkapnya. Aku tidak ingin ada urusan dengan dua kesatria itu. Baik, Gusti. Sudah selesai. Dinda mau coba? Nanti saja, Kanda. Kanda Rama? Ada apa, Dinda? Tangkapkan kijang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti diperada dengan emas. Saya ingin kijang itu, Kanda. Tunggu ya. Kaum Denawa itu, berubah, menjadi kijang, yang bagus, atas suruhan Sang Raja Rahwana. Raja Rahwana pun, sangat berambisi untuk membawa istrinya yang bernama Dewi Sinta ke Alengkadirja. Sang pangeran juga tertipu, atas perubahan Denawa yang merubah dirinya menjadi seekor kijang. Namun, hanya menyisakan satu ksatria lagi yang bernama Laksmana, yang mengganggunya. Beberapa saat, setelah Rama pergi, ada suara minta tolong, yang mana suaranya mirip dengan kandanya yang bernama Ramawijaya, sehingga istrinya sangat ketakutan, dan ia pun juga adiknya juga mendengarnya. Namun, Sang Laksamana tidak percaya dengan semua itu, karena Kanda Rama tidak mungkin mudah dikalahkan dalam pertarungan. Namun, saking ketakutannya sang istri, sampai-sampai ia pun menyuruh adiknya Laksmana itu untuk mencarinya, hingga ia tidak percaya dengan perkataan adiknya itu, karena ia mengira kalau Ramawijaya mati, ia akan menggantikannya sebagai suaminya, karena ia telah berkata begitu. Sang Laksmana menggambarkan akan bulatan yang mana itu adalah sebuah penghalang bagi kaum Denawa yang ingin mencoba mengganggunya. Tolong! Dinda!
Laksmana! Tolong Kanda! Tolong! Tolong Dinda! Laksmana! Tolong! Tolong Dinda! Tolong Laksmana! Dinda cepat. Itu suara Kanda Rama. Tolong! Saya takut ada apa-apa. Cepat Dinda, tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kanda Rama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan? Supaya aku menjadi janda dan kamu bisa menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun Laksmana tidak mau pergi mencari Kanda Rama karena Laksmana punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas perintah Kanda Rama. Baik, saya akan mencari Kanda Rama. Yunda sendiri yang minta saya pergi. Saya akan cari Kanda Rama. Pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi. Sang Denawa berubah kembali ke wujud asalnya. Sang Denawa pun merasa kesaktian dan berjanji mereka akan mengalami hal-hal yang sangat buruk, sehingga mereka pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Sang Raja Rahwana Mali rupa menjadi orang tua, yang mana ia telah berhasil mengelabui sang adiknya yang bernama Laksmana. Awalnya, Sang Rahwana itu tidak bisa menggapainya karena ia telah dilindungi lingkaran yang melindungi dirinya dari kejahatan apapun. Namun, ia berdalih agar ia meminta sesuatu dari dalam rumahnya. Ia kehausan dan keletihan karena Sang Dewi telah dilindungi dari lingkaran tersebut. Namun, melihat kejadian itu, Sang Dewi merasa kasihan dan iba melihat kejadian itu. Sang Dewi mengeluarkan betisnya dari lingkaran tersebut, dan menyergaplah Sang Rahwana dan merubah dirinya menjadi asalnya. Sang Dewi pun minta tolong, kedengaran oleh Sang Ramawijaya dan Laksmana, namun, mereka terlambat untuk menyelamatkan Sang Dewi Sinta Permaisuri dari Ramawijaya itu. Kakek, sebenarnya saya tidak boleh. Tapi... Aduh, sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Dan dilindungi Dewata. Saya hampir mati terkena ajian itu. Saya baru mau bicara, agar kakek tidak melewati garis ini. Sakit, kek? Ini, kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan, jangan. Saya tidak bisa menangkap. Nanti jatuh tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Nanti saya ambil. Sinta, ini yang saya takutkan, Kanda Rama. Ayo. Dinda. Dinda! Sang adiknya marah kepada dirinya sendiri, karena ia tak bisa melindungi sang kakak iparnya dan menendang-nendang rumput yang telah digariskannya. Beberapa saat yang lalu, di udara sang putri Raja Mantili itu, di bawah Rahwana, namun sang Prabu Rahwana, sangatlah tersenyum hingga tertawa karena bisa mendapatkan titisan Widowati dan Setiawati, karena lebih cantik dari reinkarnasi sebelumnya. Namun, sang Gagak Dandang Sengara,
melihat kejadian itu dan menyerang akan Rahwana sehingga sang putri Mantili Dewi Sinta terjatuh dari langit. Ha 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 ha!